Ngantuk apa lapar? Lapar apa ngantuk? Jangan ada dusta di antara kita. Yang jawab salamnya Habib, Habib doain panjang umur, berkah rezekinya, manfaat hidupnya, sehat badannya, gampang urusannya, nambah iman dan Islamnya. Mau jawab salamnya Habib? Nah berdoa. Yang nggak jawab salamnya Habib, Habib doain jomblo selamanya. Yang udah punya menikah, yang udah nikah, suaminya kawin lagi. Mau bu? Nggak mau kan? Jangan jawab salam. Jawab salam hukumnya wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru umat Islam kompak, tetap semangat, benar-benar. Betul lah betul. Siap bersatu untuk agama, siap bersatu untuk Islam, siap bela agama, siap bela Rasul, siap bela Islam. Takbir. Orang kompak takbir. Orang kenceng takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin wa imamina Muhammadin. Mana salawatnya? Al-bakhilu idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alaih. Mau dikatakan pelit? Mau dikatakan medit? Makanya kalau disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawab salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru orang yang dermawan, orang yang nggak pelit, orang yang nggak medit. Wa imamina Muhammadin Khataman Nabiyyin Imamil Muttaqin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-muhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahi ma sya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, hadirin dan hadirat, pejuang-pejuang agama Allah, lebih khususnya para habaibun al-kiram, para habaib, para cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haula amanun li ahlil ardi kaman nujum amanun li ahlis sama. Mereka dzurriyyatun Nabi, mereka darah dagingnya Nabi, mereka keturunannya Nabi, merupakan pengaman bagi buminya Allah. Sebagaimana bintang-bintang yang ada di langit, pengaman bagi langitnya Allah Subhanahu wa taala. Beruntung
pada malam hari ini dihadiri oleh dzurriyyatun Nabi, anak cucunya Nabi, keberkahan buat acara pada malam hari ini. Amin ya rabbal. Kemudian para ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, para pejabat baik sipil, TNI maupun militer, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah acara malam hari ini penuh dengan kemuliaan. Acara pada malam hari ini penuh rahmat dari Allah. Acara pada malam hari ini penuh anugerah dan karunia dari Allah. Acara pada malam hari ini dihadiri oleh arwah sholihin, mendapat nadrah pandangan dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, Habib tanya sama antum semuanya, cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Sayang nggak sama Nabi? Rindu nggak sama Nabi? Kangen nggak sama Nabi? Kira-kira Nabi dihina, Nabi dilecehkan, lawan atau tidak? Lawan atau tidak? Kira-kira Nabi diintimidasi, Nabi dicaci maki, Nabi dihina, kita diamkan apa kita lawan? Kita diamkan apa kita lawan? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya anak tanya sama antum semuanya, cinta sama Nabi, sayang sama Nabi, rindu sama Nabi, kangen sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak usah heran, minal masyarik ilal magharib, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, bahkan di seluruh penjuru dunia gembira, senang, bahagia menyambut lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gembira, senang, bahagia, hal yang sangat lumrah. Kenapa? Laulaka ma halaktul aflak. Kalau seandainya bukan negara engkau ya Rasulullah, bukan karena engkau ya Habibullah, ma halaktul aflak, tidaklah aku ciptakan alam dunia ini beserta isinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Adanya maulidin Nabi, adanya dunia ini. Adanya maulidin Nabi, adanya yang hak dan batil. Adanya Nabi, adanya terang benderang dari kegelapan. Adanya Nabi, adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Tidaklah aku utus engkau ya Rasulullah kecuali rahmat bagi seluruh alam semesta. Diutusnya Nabi rahmat buat kita, anugerah buat kita, karunia buat kita. Jadi kalau ada orang yang nggak senang dengan lahirnya Nabi, nggak suka dengan lahirnya Nabi, ada sesuatu dalam hatinya. Pada waktu lahirnya Nabi, Allah Subhanahu wa taala membuka langitnya sehingga malaikat berbaris dari langit turun ke buminya Allah. Ribuan bahkan jutaan malaikat berbaris rapi menyambut lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak kalah dengan itu, arwah sholihin, arwah anbiya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka juga berbaris rapi menyambut lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kalah dengan itu juga para bidadari surganya Allah, mereka bersolek, mereka berdandan, mereka memakai pakaian terbaiknya, memakai sutra, memakai mahkota, memakai gelang, cincin, kalung yang berhiaskan permata. Berbaris juga, tidak mau kalah dengan malaikat-malaikat Allah.
menyambut lahirnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya gembira, semuanya senang, semuanya bahagia. Makhluk-makhluknya Allah yang di gunung, yang di laut, yang di darat, yang dimanapun, semuanya senang, tertawa, bahagia menyambut lahirnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu yang nggak senang, hanya satu yang kecewa, hanya satu yang nggak suka dengan lahirnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Jadi kalau seandainya ada orang nggak suka dengan peringatan Maulid Nabi, nggak suka dengan acara-acara seperti ini, menghalang-halangi acara seperti ini, berarti dia temannya berarti dia temannya Naudzubillahi min. Saudara-saudaraku seiman seperjuangan, ya, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intinya adalah ingin menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, ingin menambahkan rasa sayang kita kepada Rasulullah. Jangan kalah sama orang Badui. Jangan kalah sama orang Badui, cintanya sama Nabi luar biasa. Pada waktu mengajar Rasulullah mengajar, tiba-tiba di tengah-tengah majelisnya ada orang Badui, orang polos. Orang polos, orang nggak paham ilmu agama, orang dari kampung datang ke kota, kan kaget, bingung. Nggak tahu dia kalau seandainya nggak punya adab, sopan santun, tata krama, nggak paham. Karena memang awam orang Badui, orang hutan, ibaratnya orang yang hidup di hutan, susah. Tiba-tiba berdiri, nanya sama Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Para sahabat aja nggak berani nanya begitu. Ini orang Badui dengan logonya, dengan polosnya nanya, ya Rasulullah kapan kiamat? Para sahabat udah nengok aja, siapa ini nanya nih, kurang ajar banget nih. Ya, subhanallah, Rasulullah ditanya seperti ini. Kadang-kadang ya kita mendapatkan hikmah pelajaran dari orang-orang yang polos, dari orang-orang yang awam, dari orang-orang maaf kata yang nggak tahu malu biasanya. Tapi karena kepolosannya, keluguannya, ketidakpahamannya, karena keawamannya, kadang-kadang Rasulullah memberikan hikmah, ilmu dan pelajaran di dalamnya. Kapan kiamat ya Rasulullah? Si Badui nanya, si Rasulullah, laqad sa'alta an adimin, kamu nanya sesuatu yang besar. Kata Nabi, kamu nanya sesuatu yang besar. Wa ma'adattalaha, apa yang sudah kamu persiapkan? Bekal apa yang sudah kamu bawa, wahai A'rabi? Apa yang sudah kamu persiapkan? Bekal apa? Puasakah? Sedekahkah? Sholatkah? Semuanya sudah kamu kerjakan. Ma'adatu say'an ya Rasulullah, saya nggak siap apa-apa ya Rasul. Saya nggak siap apa-apa Rasul. Loh, terus apa yang kamu bawa? Illa innani uhibbullah wa rasulah. Saya nggak bawa apa-apa ya Rasul. Saya nggak bawa bekal apa-apa ya Rasul. Cuma saya cinta kepadamu ya Rasulullah. Cuma saya cinta kepadamu ya Allah, ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum, Rasulullah bahagia, Rasulullah tertawa. Ya Rabbi, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama yang orang kamu cintai. Karena cintanya sama Nabi, kumpul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya sama Nabi, kumpul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, kita ngefans sama Nabi, idola kita, panutan kita, suri tauladan kita, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mak, bu, Neng, bukan artis Korea, bukan artis Korea, betul lah betul, bukan artis TikTok. Ya, idola kita adalah Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbulkan rasa sayang kita, timbulkan rasa mahabbah kita, timbulkan rasa ketahuan kita, keingintahuan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bohong, dusta, ngaku cinta sama Nabi, ngaku sayang sama Nabi, tapi tidak mengenal Nabiuna Muhammad, tidak tahu siapa Nabi Muhammad, tiada tahu siapa keluarga Nabi Muhammad, tiada tahu sejarah Nabiuna Muhammad. Dusta, bohong besar. Cuma sekedar ucapan di lisan doang, cinta, kangen, rindu, sayang. Betul lah betul? Betul apa betul? Ingat, Rasulullah sudah memperjuangkan kita habis-habisan. Rasulullah rela gak makan beberapa hari. Rasulullah bahkan di sarungnya ya ada beberapa biji batu. Kalau 3 batu berarti 3 hari belum makan. 2 batu 2 hari belum makan. 5 batu 5 hari belum makan. Lapar, dahaga, semuanya diperjuangkan untuk kita, untuk umatnya, untuk kita semuanya, penerus perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Jangan sia-siakan perjuangan Rasulullah. Lapar, dahaga, dihina, dicaci maki, diintimidasi, dikatain macam-macam Rasulullah sallallahu alaihi. Tapi terus berjuang, terus berkorban. Rasulullah kalau udah mau kaya, ya tinggal Allah merubah gunung jadi emas, bertahun-tahun, 7 turunan, 100 turunan nggak bakal habis kalau Rasulullah mau kaya. Tapi Rasulullah Rasulullah menolak itu semuanya. Bahkan Rasulullah mengatakan, Allahumma ahyi miskinan wa amitni miskinan wa surni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Miskin bukan sebuah aib. Giring saya di padang mahsyar dalam keadaan miskin, ya Allah. Wahsurni fi zumratil masakin, dan giring saya juga bersama orang-orang miskin. Orang miskin yang bersabar di jalan Allah, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu. Bagaimana perjuangannya Rasulullah? Lapar, dahaga, harta, nyawa, semuanya pun diberikan untuk kita. Semuanya diberikan untuk kita. Bahkan cacian, makian, hinaan pernah dialami oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah diludahin nggak? Rasulullah pernah diludahin nggak? Pernah dilempar kotoran? Pernah ditimpukin batu? Pernah dikatakan pendusta? Pernah dikatakan penyihir? Pernah. Rasulullah sabar, Rasulullah halim, Rasulullah tidak membalas, tetapi membalas dengan senyuman dan doa. Kenapa? Karena itu pribadinya Rasul, pribadinya Rasul. Tapi jangan sekali-kali menghina agama Allah, menghina Allah, menghina Al-Quranul Karim. Demi Allah, Rasulullah orang yang paling berani. Demi Allah, Rasulullah berani mempertaruhkan harta dan nyawanya, darahnya untuk memimpin sebuah peperangan, saudara. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah orang yang luar biasa. Rasulullah orang yang hebat. Sabarnya, akhlaknya, budi pekertinya, sopan santunnya, tata keramanya luar biasa.
Nggak heran Rasulullah mengatakan khairukum qarni tsummal ladina yalunahu tsummal ladina yalunahu tsummal ladina yalunahu. Sebagus-bagusnya masa, sebagus-bagusnya waktu, sebagus-bagusnya zaman adalah zamanku, masaku, waktuku. Kenapa? Karena bertemu langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat terendah pun yang pernah dilihat sama Nabi atau dia pernah melihat Nabi menjadi orang yang paling afdol, lebih afdol dari 1000 para wali. 1000 wali dikumpulin sama seorang sahabat, satu sahabat yang terendah. Lebih afdol sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena telah memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pandangannya itu pandangan yang anugerah, pandangan yang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku seiman seperjuangan, bahwasannya kita semuanya menjadi khalifah Rasulullah, penerus Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan ana mustaq di hadapan para sahabat Rasulullah. Saya rindu, saya kangen, kata Rasul. Ilaman yastaku ya Rasulullah. Para sahabat penasaran, bingung. Ana mustaq ila khulafai. Saya rindu kepada penerus perjuanganku. Saya rindu kepada khalifah-khalifahku. Saya rindu kepada umat-umatku. Para sahabatnya lebih afalasna nahnu khulafa'uka ya Rasulullah. Bukankah kami penerus perjuanganmu ya Rasulullah? Bukankah kami adalah khalifahmu ya Rasulullah? Bukankah kami adalah tali estafet perjuanganmu ya Rasulullah? La antum ashabi. Tidak, kalian semuanya adalah sahabat-sahabatku, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama khulafa'uka ya Rasulullah. Terus siapa mereka khalifah-khalifahmu ya Rasulullah? Penerus-penerusmu ya Rasulullah. Mereka yang tidak pernah melihat aku, mereka tidak pernah memandang aku, tetapi mereka mengajarkan syariat-syariatku, mengajarkan ilmu-ilmuku, mengajarkan sunnah-sunnahku. Mereka semuanya aku rindukan. Mereka mati dalam keadaan iman dan Islam. Mereka adalah khalifah-khalifahku. Mereka adalah penerus perjuanganku. Mereka adalah umat-umatku yang tidak pernah melihat aku, yang tidak pernah memandang aku, tetapi mereka dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan jiwanya, dengan darahnya pun rela mempertaruhkan aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya was, ya. Kalau seandainya untuk membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua bola mata keluar dari badan kita, merangkak dengan kedua bola mata kita dari sini sampai Masjidil Haram, dari sini sampai Madinatul Munawwarah untuk membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gak bakal terbalaskan, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Seneng gak punya Nabi Muhammad? Bahagia gak punya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad rela mempertaruhkan kita. Nabi Muhammad sayangnya lebih sayang daripada orang tua kita. Nabi Muhammad sayangnya lebih sayang daripada emak ibu kita, lebih sayang dari bapak kita. Makanya la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman kalian sampai menjadikan aku lebih kalian cintai daripada orang tua kalian, lebih kalian cintai daripada suami kalian, istri kalian, anak-anak kalian, bahkan seluruh manusia yang ada di dunia ini lebih kalian cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian lebih cinta kepada orang lain, berarti tidak sempurna iman kalian.
Jadikan Allah dan Rasulnya dalam hati dan sanubari kita. Jadikan Allah dan Rasulnya dalam pikiran kita. Insya Allah kebaikan ada dalam diri kita. Insya Allah keberkahan ada dalam jiwa dan diri kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana kecintaan para sahabat kepada Rasulullah? Bagaimana kecintaan para sahabat membela Rasulullah? Bukan hanya waktunya, bukan hanya tenaganya, bukan hanya pikirannya, bahkan jiwanya pun, bahkan nyawanya pun, darahnya pun dikorbankan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat kata, seorang sahabat Rasulullah rela menjadi pagar betis, rela mati demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu peperangan Uhud terjadi 3 episode. Episode yang pertama, umat Islam menang mengikuti komando dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Jabal, Al-Jabal, pertahankan gunung. Pertahankan gunung, jangan turun dari gunung. Karena umat Islam masih lemah imannya, lemah akidahnya, lemah Islamnya, kena dinar, kena dirham, kena duit, turun daripada gunung. Guyur sama orang-orang kafir, diguyur sama orang-orang musyrik duit, turun daripada gunung. Ada provokator, ayo turun gunung nih, kapan lagi dapat gonimah, kapan lagi dapat duit, kapan lagi dapat dinar, dirham, semuanya. Turun dari gunung, orang-orang kafir naik ke atas gunung, ditembak-manain, ditembak-tembakin. Pada syahid semuanya, pada mati semuanya, pada wafat semuanya. Ya, episode yang pertama umat Islam menang. Kedua karena nggak taat perintah turun. Ya, jadi kalah. Tapi umat Islam nggak mundur dari medan perang. Mundur dari medan perang, al-fir minaz zahfi wa minal kabair. Lari dari medan perang itu termasuk dosa besar. Karena dosa besar akhirnya apa? Nggak jadi turun dari medan perang. Ya, tetap dilawan, tetap dikejar. Episode yang ketiga seri. Seri apa? Orang Muslim mengejar orang-orang kafir sampai Hamra'il Asad. Akhirnya ketemu. Petang datang, udah terjadi gencatan senjata. Nanti ketemu lagi di tahun depan di peperangan Badar. Allah memenangkan perjuangan umat Islam. Luar biasa. Tapi dalam peperangan itu karena banyak yang syahid di jalan Allah, otomatis para sahabat nggak mau. Rasulnya wafat, pemimpinnya meninggal. Rasul adalah panutan pemimpin. Rasul panutan seorang presiden, panutan seorang raja, panutan kepala keluarga, panutan orang bertetangga, panutan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat nggak rela ngelihat Rasulnya dipana-panain, ditembak-tembakin, ditombak-tombakin. Akhirnya para sahabat membuat pagar betis untuk melindungi kekasihnya, untuk melindungi nabinya, untuk melindungi gurunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka rela mati. Bahkan dalam sebuah riwayat, seorang sahabat Talhah bin Ubaidillah tertancap dalam dirinya 80 anak panah karena melindungi kekasihnya, karena melindungi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dipertaruhkan untuk Rasulullah. Ingat, zaman sekarang zaman fitnah, zaman sekarang zaman teknologi, zaman sekarang zaman internet. Kadang-kadang banyak yang melecehkan dan menghina Rasulullah. Betul lah, betul. Para orang kafir, orang non muslim, ya, menghina Rasulullah, ya, menghina Rasulullah meskipun itu tidak baik, ya wajar, mereka musuh umat Islam. Tapi kadang-kadang ada orang Islam sendiri yang menghina, mencaci maki, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nggak tahu otaknya di kepala apa di dubur itu. Na'udzubillahi min. Jadi umat Islam nggak boleh diam.
Umat Islam nggak boleh seperti sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya sama antum semuanya, kalau seandainya Rasulullah sekarang, ya Rasulullah sekarang hidup bersama kita, Rasulullah tiba-tiba muncul bersama kita, hidup bersama kita, demi Allah, bukan darah, bukan air mata yang keluar dari mata kita karena kerinduan, kekangenan yang sangat memuncak, tetapi darah yang keluar dari air mata kita karena rindu dan kangennya sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah semuanya bangkitkan giroh Islamiyah kita, kecintaan kita kepada agama Islam, kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu penting. Itu penting. Ya, itu penting buat kita semuanya. Ya, sebab jangan sampai kalah sama orang Badui. Cinta sama Rasulullah, luar biasa cintanya sama Nabi. Luar biasa. Jadi peringatan Maulid Nabi yang menyumbang, yang berpartisipasi di dalamnya, yang memberikan dukungannya, yang memfasilitasi tempatnya, semuanya mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, mudah-mudahan mendapatkan kebaikan, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya kita tunjukkan bahwasannya kita cinta sama Nabi, bahwasannya kita sayang sama Nabi, bahwasannya kita tidak terima kalau seandainya Nabi dihina, Nabi dicela, Nabi dicaci maki, Nabi diintimidasi, Nabi dikriminalisasi. Demi Allah, nyawa dan darah saya pertaruhkan untuk mengangkat, menjunjung tinggi harkat dan martabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan sampai Nabi kita dihina, Nabi dicaci, Nabi dimaki, diem aja kayak kentang goreng. Jangan kayak kutu kuprek. Jangan. Minimal ingkar dalam hati kita, minimal ingkar dalam jiwa kita. Ya Allah ya Rasulullah, Nabi dihina, Nabi dicela, kurang ajar Nabi kita. Mengajak rukun iman kepada Rasulullah, iman kepada utusan Allah, iman kepada Rasulullah. Berarti kalau kita nggak ingkar dalam hati kita, minimal berarti ada sesuatu dalam hati dan jiwa kita. Na'udzubillahi min. Tanya sama antum semuanya, kira-kira Nabi dihina, Nabi dilecehkan, lawan atau tidak? Lawan atau diamkan? Lawan atau diamkan? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ingat ya, ajaran-ajaran Rasul tetap pertahankan, laksanakan, jangan sampai enggak dikerjakan, jangan sampai enggak diamalkan. Sebagai terakhir, sebagai penutup, Habib kasih amalan buat antum semuanya, ama antum kalian, ama antum semuanya, amalan akhir zaman di kitab Manhajus Sawil Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ya, amalan akhir zaman ini sangat penting. 3 hal ini tolong diamalkan semuanya. Ya, tolong diamalkan semuanya. Yang pertama, membaca istighfar. Ya, perbanyak istighfar. Manusia banyak lalai, manusia banyak lupa, manusia banyak maksiat, manusia banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Perbanyak istighfar. Yang satu, perbanyak istighfar. Banyak istighfar. Ya, susah rezeki, susah jodoh, susah punya anak, susah punya keturunan, badan nggak sehat-sehat, sakit mulu, perbanyak istighfar. Ya, satu, perbanyak istighfar. Yang kedua, perbanyak sholawat. Siapa orang yang paling terdekat dengan Rasulullah? Akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarkum minni sholat. Yang paling dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang banyak sholawat kepada Rasulullah. Sholawat sekali Allah balas 10 kali.
Allah hapus dosanya 10 kejelekan. Allah angkat 10 derajat 1 kali, gimana 10 kali, gimana 100 kali, gimana 1000 kali. Udah nggak bisa balas ya saya Nabi Muhammad SAW, nggak pernah sholawat lagi. Apalnya lagu TikTok, apalnya lagu reggae, apalnya lagu dangdut, lagu India. Sholawat nggak hafal-hafal. Na'udzubillahi min. Yang ketiga, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Sedekah jangan 2000, mau masuk surga 2000. Ya. Mau surga paling tinggi, kumpul sama Nabi sedekahnya 5000, peringatan Maulid Nabi ya. Kentang goreng itu. Na'udzubillahi min. Da'u mardukum bisadaqah, obati sakit kalian dengan sedekah. Nggak ada sejarahnya orang sedekah, jutaan sedekah, miliaran sedekah, makin miskin nggak ada. Bal yazdad, nambah kaya, nambah sukses, nambah proyeknya makin banyak, berkahnya sedekah. Rasulullah Shadiqul Masduq, orang yang paling jujur, orang yang paling benar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah mengatakan sesuatu kecuali itu wahyu, firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berdasarkan nafsunya. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita amalkan tiga-tiganya malam hari ini ya. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Kita baca istighfar dulu bareng-bareng 3 kali. Habis gitu kita bersolawat sambil diiringi hadroh. Kemudian sambil timnya Habib nanti ada yang mengambil sedekah. Ya, buat pondok pesantren, mudah-mudahan semakin barokah, manfaat dunia dan akhirat, amin ya rabbal. Kira-kira mau kita amalin semuanya nggak? Ya. Mau nggak? Mau banget apa mau aja? Mau banget. Alhamdulillah.